Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 9 September 2021 kita akan kembali menganalisa 3 buah emiten yang dimiliki oleh, yang pertama adalah Bank Syariah Indonesia, kemudian yang kedua adalah Eagle High Plantation, dan yang ketiga adalah Semen Batu Raja. Jadi kita mulai saja untuk yang pertama dengan kode emiten adalah BIRS atau Bank Syariah Indonesia. BIRS itu hari ini dibuka di harga 2070 dengan rentang harganya adalah antara 2000 sampai dengan 2090 dan ditutup di harga 2040 atau mengalami pelemahan sebanyak 30 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di Rp2.070. BIRS memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 71,70 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 83,90 triliun rupiah, di mana price earning ratio-nya adalah 28,34 kali. BIRS hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp2.050, itu sebanyak 75.576 lot dengan 1.674 kali transaksi. Jika kita berpindah ke price diary dari BIRS dalam 30 hari terakhir ini, maka tampak BIRS ditutup hijau itu sebanyak 7 hari dan ditutup merah sebanyak 13 hari. Dimana kalau kita perhatikan sehari sebelum hijau di tanggal 30 itu BIRS ditutup di harga 2160, kemudian di tanggal 24 adalah di 2180 dan di harga 19 Agustus itu adalah di Rp2.060. Sedangkan hari ini adalah ditutup di Rp2.040. BIRS sendiri memiliki rentang harga dalam satu bulan terakhir ini adalah di kisaran 2000 sampai dengan 2420, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga BIRS sekarang yang di 2040, maka boleh dikatakan BIRS sudah lumayan cukup murah. Asing sendiri hari ini melakukan pembelian sebanyak 4,4 miliar rupiah di saham BIRS, dan dalam satu minggu terakhir itu asing tampak melakukan net foreign sale itu sebanyak 7,12 miliar rupiah. Dan dalam satu bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 12,17 miliar rupiah. Jika kita berpindah ke sisi teknikal dari BIRS itu, maka tampak kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor itu top 1 broker itu sedang melakukan normal distribusi, dan top 3 dan top 5 itu sedang melakukan big distribution, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker CP adalah sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita berpindah melihat dalam satu minggu terakhir dari bandar detektor, maka dapat kita perhatikan bahwa top 1 dan top 3 itu posisinya adalah netral, sedangkan top 5 itu sedang melakukan small distribution, di mana YP adalah sebagai top net buyer-nya dan CS adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik itu tampak percentage K dan percentage D itu sedang meluncur ke daerah oversold dan belum terjadinya golden cross. Dan kalau kita perhatikan dari sisi volume juga, volume tampak belum berada di rata-rata 20 hari terakhir, atau masih boleh dikatakan masih di bawah dari rata-rata 20 hari terakhir. Sedangkan garis MACD itu masih berada di bawah garis signal, serta dari histogram sendiri itu masih bergerak di bawah garis 0, sehingga tren belum berubah. Sehingga kalau kita perhatikan dari sisi parabolic SAR ini, walaupun terkonfirmasi sedang menuju ke uptrend, akan tetapi belum terjadi, malah harga masih bergerak ke bawah. Sehingga bagi kami BIRS ini memiliki support pertama itu adalah di 2010 atau di dekat dengan fraksi harga, dan support keduanya adalah di 1900,
Sedangkan untuk resisten pertama adalah di 2100 dan resisten kedua adalah di 2220. Dan kalau kita berpindah ke sisi volume chart dari BIRS, itu tampak kalau kita perhatikan, itu dalam 20 hari terakhir harga BIRS sekarang yang di 2040 itu boleh dikatakan sudah berada di bawah dari harga rata-rata BIRS dalam di bawah volume chart terpanjang dari BIRS dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita berpindah ke 60 hari terakhir, itu juga BIRS harganya sudah berada di bawah dari volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang adalah di kisaran 2200 sampai dengan 2320. Akan tetapi kalau kita perhatikan tren harga ini masih bergerak ke bawah, sehingga perlu sedikit ditunggu supaya terjadi pullback, baru para cuan mania kami sarankan untuk masuk di saham BIRS, karena juga ini masih berada di fraksi harga. Biasanya kalau fraksi harga itu kisaran 10% di atas atau 10% di bawah pergerakannya menurut pengamatan kami. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, adalah emiten yang dimiliki oleh Eagle High Plantation. Jadi kalau kita perhatikan, Eagle High Plantation itu hari ini dibuka di harga 75 dengan rentang harganya adalah antara 75 sampai dengan 79 rupiah, di mana ditutup di harga 77 rupiah atau mengalami penguatan sebesar 2 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 75 rupiah. BBPT sendiri memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar 2,29 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 2,43 triliun rupiah dengan price earning ratio-nya adalah minus 0,73 kali. Sedangkan kalau kita perhatikan BBPT di hari ini itu paling banyak diperdagangkan di harga 77 rupiah, itu sebanyak 123.199 lot dengan 449 kali transaksi. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi price diary dari BBPT dalam 30 hari terakhir ini, tampak BBPT itu ditutup hijau itu sebanyak 8 hari dan ditutup merah sebanyak 12 hari. Sedangkan kalau kita perhatikan dari rentang harganya sendiri untuk BBPT, jadi kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu BBPT harganya adalah antara 69 sampai dengan 86 rupiah, sehingga kalau kita perhatikan harga BBPT sekarang yang di 77 rupiah, maka boleh dikatakan BBPT hari ini harganya sudah berada di rata-rata dalam sebulan terakhir ini. Asing sendiri hari ini melakukan net foreign sale di saham BBPT itu sebanyak 177,78 juta rupiah. Dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale sebesar 301,78 juta. Dan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan net foreign sale itu sebesar 3,65 miliar rupiah. Selanjutnya kalau kita berpindah ke sisi technical dari BBPT atau Eagle High Plantation, itu tampak dari sisi bandar detektor hari ini tampak top 1, top 3 maupun top 5 itu sedang melakukan small akumulasi, di mana broker BQ adalah sebagai top net buyer-nya dan broker PD adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dalam 1 minggu terakhir dari bandar detektor di emiten BBPT, itu tampak top 1 broker itu sedang melakukan normal distribution dan top 3 maupun top 5 itu sedang melakukan big distribution, di mana BQ itu kembali adalah sebagai top net buyer-nya dan PD adalah sebagai top net seller-nya. Selanjutnya kalau kita berpindah ke sisi stokastik dari BBPT, itu tampak kembali terjadi golden cross di area middle, sehingga kemungkinan harga akan bergerak ke atas. Dan juga kalau kita perhatikan dari sisi volume perdagangan hari ini itu tampak sudah berada di rata-rata 20 hari terakhir, jadi dari 3 hari yang lalu itu sudah berada di rata-rata terakhir. Dan tampak dari sisi MACD juga tampak garis MACD sudah berada di atas
garis signal, dan dari sisi histogram sendiri itu sudah bergerak di atas angka 0 dan sedikit lebih besar dari hari kemarin. Kalau kita berbesar, sedikit lebih besar hari kemarin, sehingga tren ini sedang bergerak ke atas. Dan kalau kita lihat juga dari sisi MA-nya sendiri, itu tampak MA5 yang garis hitam ini sudah memotong MA10 maupun MA20, sehingga terkonfirmasi ini tren secara minor trend ini sedang uptrend, sehingga bagi kami BPT ini memiliki support pertama adalah di Rp74 dan support kedua di Rp72, sedangkan resisten pertama itu ada di Rp81 dan resisten kedua ada di Rp83. Dan kalau kita berpindah ke sisi volume chart daripada BWPT, itu kalau kita perhatikan, jadi dalam 20 hari terakhir tampak harga BWPT hari ini sudah berada di atas volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang itu berada di kisaran Rp72. Dan kalau kita perhatikan juga dari garis harga, grafik harga ini tampak cenderung sedang uptrend. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari, itu tampak BPT harga hari ini yang di 77 itu masih berada di bawah volume chart terpanjang dalam 60 hari, di mana volume chart terpanjang adalah kisaran 87 sampai dengan Rp92. Dan akhirnya kita membahas emiten yang ketiga atau terakhir di hari ini, di mana emiten yang akan kita bahas adalah semen Batu Raja, di mana kalau kita perhatikan semen Batu Raja ini hari ini itu tampak dibuka di harga Rp635 dengan rentang harganya adalah antara Rp630 sampai dengan Rp660 dan ditutup di harga Rp655 atau mengalami penguatan sebesar 15 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari sebelumnya di Rp640. Semen Batu Raja sendiri hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar Rp5,69 miliar, di mana market cap-nya adalah Rp6,51 triliun dengan price earning ratio-nya yang cukup lumayan tinggi di 1226,91 kali. Semen Batu Raja hari ini paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga Rp650, itu sebanyak 29.322 lot dengan 343 kali transaksi. Kemudian kalau kita berpindah ke sisi price diary dari SMBR, itu tampak SMBR ditutup hijau 9 hari itu di 30 hari terakhir, dan ditutup merah adalah sebanyak 11 hari, di mana SMBR ini memiliki rentang harga dalam satu bulan terakhir adalah di antara Rp590 sampai dengan Rp710, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga SMBR sekarang yang di harga Rp655, maka boleh dikatakan SMBR ini sudah cukup mahal. Dan asing sendiri hari ini melakukan penjualan di saham SMBR itu sebanyak Rp50,53 juta, dan dalam satu minggu terakhir itu asing melakukan net foreign sale itu sebanyak Rp1,14 miliar, dan dalam satu bulan terakhir itu kalau kita perhatikan asing melakukan net foreign sale itu sebesar Rp119,53 juta. Selanjutnya kita berpindah ke sisi teknikal dari SMBR atau semen Batu Raja. Kalau kita perhatikan dari bandar detektor, yaitu SMBR tampak top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dalam satu minggu terakhir dari SMBR itu tampak dari sisi bandar detektor, top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu dalam posisi netral, sedangkan broker secara general atau keseluruhan dari 27 yang melakukan buyer dan 29 melakukan seller itu tampak sedang melakukan akumulasi, di mana broker YP adalah sebagai top net buyer-nya dan broker LH adalah sebagai top net seller-nya.
Dan kalau kita berpindah ke sisi stokastik, itu tampak hari ini baru saja terjadi golden cross, sehingga apakah besok harga akan cenderung bergerak naik. Hal ini juga ditunjang dengan volume hari ini di mana menyentuh rata-rata 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD itu kalau kita perhatikan juga tampak garis MACD itu masih berada di atas garis signal, dan juga dari histogram sendiri ini masih bergerak di atas garis 0, sehingga tren masih belum berubah, itu sedang bergerak ke atas. Dan kalau kita perbesar lagi dari sisi MA-nya sendiri, dari MA5, MA10 maupun 20, jadi kalau kita perhatikan MA5 itu tampak sudah memotong garis MA10 dan 20, sehingga terkonfirmasi secara minor trend ini tren sedang bergerak ke utara, sehingga bagi kami itu SMBR itu memiliki support pertama adalah di Rp630 dan support kedua adalah di Rp605, sedangkan resistennya itu resisten pertama adalah di Rp675 dan resisten kedua adalah di Rp705. Sedangkan kalau kita berpindah ke sisi volume chart dari SMBR itu tampak di 20 hari terakhir, kalau kita rubah 20 hari terakhir tampak harga SMBR baru saja melewati volume chart terpanjang, di mana volume chart terpanjang dari SMBR adalah kisaran di Rp640 sampai dengan Rp650, di mana SMBR hari ini adalah di harga Rp655. Dan kalau kita rubah menjadi 60 hari atau 3 bulan itu juga tampak SMBR ini harganya sudah berada di atas garis volume chart terpanjang. Kan tetapi kalau kita perhatikan ini tren harga ini tampak dari support trennya ini sudah bergerak ke atas, sehingga bagi kami SMBR ini dalam waktu dekat masih cenderung akan bergerak ke atas. Jadi demikianlah 3 buah emiten yaitu BIRS, BBPT dan SMBR yang kita bahas hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.